bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sudah 5, ibu sayang sama bapak. Bu, ibu sayang sama bapak, ibu dibikinkannya rumah. Ibu sayang sama bapak, ibu dibutuhkan kewajibannya. Ibu sayang sama bapak karena apa? Karena ingin berbakti kepada bapak pada masi, ya, pada mas itu. Saya nanya lagi sama yang remaji. Halo. Yang remaji, kamu ada ta'arufan, ya, artinya dari mana datangnya lintah, dari lintah turun ke kali. Oh, dari sawah, ya, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya titik-titik, dari mata turun ke hati, kan begitu. Nah, sekarang ada perasaan dalam hati, tiba-tiba saya nanya lagi, tiba-tiba perasaan ini memang sudah bertaruhan sudah 1 tahun. Ini yang remaja, yang laki-laki juga seperti itu. Sudah ada juga perasaan, sudah ada yang pendam di dalam. Saya sekarang nanya sama ibu, sama kita pemuda-pemudi. Bu, ibu tadi bilang cinta dan sayang sama bapak. Selama sudah 25 tahun, 30 tahun kita sudah bersama. Tiba-tiba Allah menentukan masa dan waktu yang akan diberikan kepada kita. Umpama karena perpisahan itu bisa saja terjadi, perpisahan hidup dan perpisahan mati. Ya bu, ya bu, bisa saja terjadi. Ini saya contohkan dulu. Ini kita cerita untuk bekal akhirat. Cerita tadi masalah Rasulullah bertemu nanti di Isra Mi'raj tadi ketika dia bergantung hatinya di masjid. Oh bu, tiba-tiba bu, Allah sudah menentukan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba waktu masa, masya Allah, besok bangun tidur bapak itu kita bangunkan, nggak bangun dia lagi. Ini contoh, bukan bapak yang di sini ya, bapak ibu. Nah, ini contoh. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, kebun luas sudah ada, semuanya sudah ada. Nah, semuanya sudah ada. Tiba-tiba bapak ibu yang terhormat Allah dibangunkan. Oh, ayah keneng, mbak mama itu ya. Atau bapak putri, nggak bangun lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maksud saya, bapak ibu, siapa setelah itu dimandikan, setelah itu dikafani, setelah itu dibawa ke masjid, setelah itu dibawa ke kuburan, masukkanlah ke liang lahat, ditimbunlah dengan tanah. Timbullah ketika itu tanah kuning, berdoa bertahlil sampai ke rumah. Setelah itu bapak ibu mendoa di rumah, menggaji atau baca Quran. Sampai di rumah bapak ibu setelah 1 hari 2 hari, tiba-tiba saya tanya lagi kepada ibu, bu, ini pertanyaan 3 kali. Ibu tadi sayang sama suami ibu. Kalau seandainya, ini bahasanya cerita sayang ini, seandainya dia datang bu, duduk saja di dapur, bu, duduk saja dia di dapur, kira-kira, oh mama putri umpama, ini cuma hanya kita cerita ya, bukan kenapa ruh tidak pernah kembali. Oh mama putri, dipanggilnya kita, kira-kira saya tanya sama ibu, datang gak ibu ke dapur bu? Bu, datang gak ibu ke dapur? Oh enggak.
Saya tanya lagi sama remaji tadi ada yang ta'arufan sudah 1 tahun dalam hati, kebetulan dia sudah pergi, datang dia ke rumahmu, Dela saya datang lagi, kira-kira ditemukan atau tidak? Hah? Kagak. Bu, datang gak ibu ke dapur itu, Bu? Oh, enggak. Bapak? Oh, Pak. Jadi artinya yang saya sampaikan tadi, berapapun sayangnya kita kepada istri, berapapun sayangnya kita kepada anak, berapapun cintanya kita kepada harta kita, berapa banyak pun harta yang kita cari, namun setelah kita pergi dari hal yang kita dapatkan itu, tidak ada lagi yang akan sayang lagi dengan kita, Pak. Kalau tidak kita di situ lagi. Kenapa? Karena inilah yang terjadi, inilah yang banyak karena harta, karena usaha, karena kerja, karena berbuat, karena istri, karena anak. Itu alasan yang banyak sekarang. Anak saya lagi baru SMA, anak saya baru kuliah DP, belum lagi untuk mau sholat lagi, belum lagi mau ibadah lagi. Inilah dulu. Sementara yang diperjuangkan itu satu pun tidak ada yang memikirkan kita. Banyak pun anak kita pun nanti yang kita tinggalkan, dia pun cuma berpikir bagian untuk dirinya. Ya Bapak Ibu, ya Pak, ya Pak. Contoh duduk itu saya katakan tadi, sayang kita dengan istri. Saya tanya tadi, sayang ibu sama suami tadi, Bu? Sayang. Kalau sudah dia meninggal, dia datang lagi, kan tidak sayang lagi kan? Nggak sayang lagi. Masih sayang atau tidak? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini suatu percontohan yang saya sampaikan maksud tadi. Nah, inilah tujuan kita. Masjid ini kita ciptakan, kita bentuk, kita bangun, lain dan tidak bukan adalah sedekah jariah yang akan terus mengalir sampai dunia kiamat. Apabila masih ada juga orang lagi sholat dan beribadah dan baca Quran, apapun bentuk kebaikan dilakukan di masjid itu, maka pahalanya selalu mengalir kepada kita. Berapa hebatnya, Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi artinya hidup kita ini memang betul perlu ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ketika kita sudah mau berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, Allah akan memberikan kepada kita sesuatu hal kebaikan. Contoh saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hidup ini tidak ada yang tidak punya persoalan. Hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Selagi ada ruh kita, pasti kita akan menjalani persoalan dan permasalahan. Tinggal bagaimana kita menjalani persoalan itu. Hidup jangan terlalu dipikirkan, tapi harus dijalani. Orang-orang yang tidak berpikir dalam hidup belum siap untuk hidup. Yang penting yang kita cari itu apa? Kesenangan itu belum bisa menentukan ketenangan, tapi ketenanganlah yang menentukan kesenangan. Orang yang kita anggap senang itu belum tentu dia tenang, tapi orang yang tenang sudah pasti dia senang. Betul atau betul? Betul atau betul? Sebagus apapun yang ia dapatkan, sebagus apapun yang ia punya, yang kita lihat itu belum tentu sama apa yang ia rasakan dengan apa yang kita perkirakan. Tidak belum sama. Tapi yang penting itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Memang selalu kita dengar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Irji. Apa modalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Orang yang mengaku dirinya
Sekali lagi saya katakan, orang yang mengaku dirinya suci itu belum tentu suci. Orang yang mengaku dirinya bersih itu belum tentu bersih. Tapi orang yang mengaku dirinya kotor, orang yang mengaku dirinya salah dan mau merubah kesalahannya dan mau membersihkan kekotoran dirinya dan mau dia berbuat baik, inilah orang yang bersih, inilah orang yang suci. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali ini apalagi di mau bulan Ramadan. Ramadan kita sering mendengar hadis riwayat Bukhari Bukhari, apa man saumi Ramadan, man saumi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan betul-betul dengan hati, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Dalam kitab Abi Jabrah juga ada lagi satu lagi, man yakum lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang melakukan salat untuk di malam Ramadan itu, salah satunya salat tarawih atau salat tahajud, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis, man fariha shaumi Ramadan haramu jasadu alan niro. Orang-orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, semuanya banyak hal-hal itu yang untuk kita, banyak hal-hal itu untuk di dalam kehidupan kepribadian kita, untuk menyambut bulan Ramadan. Artinya bagaimana? Karena untuk menyambut bulan Ramadan ini kita mulaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan untuk apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Salah satunya yang pertama, kedua orang tua. Ridallah wa ridho walidain. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Su'allah wa su'al walidain. Benci Allah adalah benci kedua orang tua. Ini kadang-kadang yang harus kita jadikan di dalam kehidupan. Yang banyak silaturahmi dengan orang tua kurang, silaturahmi dengan ayah dan ibu kurang. Kadang-kadang ini harus kita kembali lagi kepada kubur orang tua kita, perlu kita datangi dan kita ziarahi. Tujuannya apa? Untuk membersihkan tanda bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita. Doakan mereka. Nah, ini masjid ini perlu juga mau bulan Ramadan ini. Ini perlu kita akan untuk melakukan salat sunat tarawih. Kalau tidak dengan secepat mungkin, kalau tidak dengan hati kita betul-betul cepat untuk menjada wajada, bersungguh-sungguh untuk membangun masjid kita ini. Kalau bisa dengan semangat kita tersebut di tarawih ini, kita memang betul-betul di situ kita nampakkan siarnya agama kita. Sekalipun sekarang banyak boomingnya orang mengatakan corona. Bu, Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, modal mah, sudah, olah, olah mulak minta. Dan Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala, di bulan Ramadan ini yang kali kita sedihkan Bapak Ibu. Nah, paling kita sedihkan apa? Apa yang kita sedihkan? Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan Ramadan adalah bulan makbulah. Tidak diberikan suatu inspirasi dalam dirinya. Indah kamu hanya membuat diri tadi bahwa adalah bulan dan paling suci, bulan di sekolah ambo bertaubat, bulan ikolah maksudnya ambo untuk mau beramal. Nah, ketika itu apabila tidak kita timbulkan dalam hati kita seperti itu, rugilah kita nanti di bulan Ramadan.
Ambo kadang sedimo berikwa, sedimo kadang beko. Puasa agam, puasa tidak, tarawih tidak, ya. Apapun nak mau tahu wirid-wiridlah orang, sembayang-sembayanglah orang. Tiba-tiba pas di hari raya Aidil Fitri, kupiahnya kupiah baru, bajunya baju baru, kain sarungnya kain sarung baru, duduk pula itu di saf pertama, dia pula lah bentuknya orang baru. Sekarang duduknya pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia yang duduk itu nampaknya seolah-olah dialah yang sering tarawihnya, seolah-olah dialah yang puasanya, seolah-olah dialah yang semuanya begitu. Seharusnya artinya tadi kita mulailah dari sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Iya Bapak Ibu, iya Bapak Ibu. Salamu pun nawaidu idateh duyako, pasti awak ke akhirat jo, setinggi-tinggi bangau tabang pae, pasti kakubangan jo, sejauh-jauh kita merantau, pasti awak pulang kampung juga. Walaupun hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung kita, ia juga lagi nanti di kampung kita. Wal akhiratu khairu wa abqa, sadeges-deges sebagus-bagus kehidupan itu adalah lain dan tidak bukan akhirat yang tetap. Uma keneng marab buka, ya Bu, Bapak Ibu. Ayah keneng mana biuka, remaja-remaji makiblatuka. Kalau dak lai biswado amal ibadat, kalau tidak ada pernah solat, maka datanglah malaikat nungkar nangkir dan malaikat zabaniyah, maka dia akan memukul kita, dia akan memukul kita. Kacau kece orang Minang beronggeng nanti di dalam kubur tersebut. Coba kita pikirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Setlapang-lapang rumah tempat tidur, besok cuma hanya 2 meter, dindingnya 3 papan, modomlah di situ kawan kita cacing. Kan gitu Bapak Ibu? Masya Allah. Kalau kita kembalikan diri kita kembali, coba tanya diri, dari mana kita, hendak kemana kita, siapa kita. Tapi harus ingat, siapapun manusianya, apapun orangnya dan bagaimanapun, Fir'aun saja Pak sudah dibenamkan oleh Allah Ta'ala di Lautan Merah. Seandainya ketika itu, sebelum jatuh Fir'aun di Lautan Merah, seandainya dia tidak terbenam lehernya ini, baru 1 pinggang saja dia terbenam, minta ampun dia sama Allah, masih diampunkan Allah juga lagi Fir'aun tersebut. Begitulah sayang Tuhan kepada hambanya. Apalagi kita cuma hanya ini manusia biasa, umat Nabi Muhammad. Kapan lagi waktu kita untuk merubah diri? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu salah satu modal pertama kita tadi, momentum memakmurkan masjid. Siapa lagi kalau tidak kita memakmurkan masjid, apalagi yang muda-muda. Kami yang tua-tua ini kadang pingganglah yang sakit, yang asam urat lah datang, kan begitu Bapak Ibu. Kapan lagi? Inilah saatnya. Ini adalah akhir zaman. Sayatiz zamani ala ummati la yabqa islamu illa ismuhu. Sudah akan datang, apa kata Rasulullah, akan datang pada akhir zaman nanti, banyak manusia itu mengaku dirinya Islam, tapi cuma hanya sekedar namanya saja. Ini yang terjadi. Tapi pala dison indah dong, disontong digis-digis dusudena.
Kalau di sini orangnya baik-baik, insya Allah. Amin, amin Bapak Ibu, amin. Ada contoh cara untuk masjid kita ini nanti supaya cepat terbangunnya. Ada saran saya dan ada ide saya. Pertama, ada Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah dan juga pada saat itu kepada Fatimah. Fatimah mengeluh bahwasanya kehidupan susah, kehidupannya tersebut sempit, kehidupannya itu pada saat itu diuji oleh Allah. Ditanyalah oleh Fatimah kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, saya payah sekali dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana caranya lagi ya Rasulullah? Saya melihat tetangga-tetangga saya ketika itu, saya lihat ya Rasulullah sudah pakai emas, sudah pakai kalung, sudah pakai gelang. Saya belum juga, wahai ayahanda. Apa kata Rasulullah? Pergi kamu ke belakang rumah sana. Ada di situ sebuah lubang, di situ sirih banyak, di situ emas banyak. Kata Rasulullah, pergilah ke belakang Fatimah ketika itu, ada sebuah lubang, diambillah serai itu satu bungkah, dibawalah ke pasar, lalu dititiplah, dibikinlah kalung, dibikinlah gelang, dibikinlah subong. Ketika Fatimah selalu ingin membuka baju, tersangkut saja Pak, tersangkut, rusaklah kalung tadi, diperbaiki lagi. Begitu sering, dibilanglah, tanya lagi sama kepada ayahnya, wahai ayahanda, saya tidak mau lagi memakai emas ini ayahanda, saya membuat saya susah kok. Kata Fatimah, bikin lagi ke belakang sana. Kata Rasulullah, begini wahai anandaku, begini wahai putriku, ada cara yang lebih mudah membuat kamu tidak susah. Kamu diberikan oleh Allah Ta'ala kebutuhanmu, maka kamu melaksanakanlah amalan ini. Kata Rasulullah. Apa amalannya ya wahai ayanda? Maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isi yang ada ini, seandainya kamu baca itu, maka lebih berat bacaan itu. Dia bacaannya ringan, tapi lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isinya. Apa itu wahai ayanda? Sering-seringlah baca ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi dengan syarat asbah wa amsain. Arti tadi pagi dan petang. Siapa-siapa yang membaca itu pagi dan petang, Allah akan mencukupkan kehidupannya. Itu yang pertama. Dan siapa-siapa yang melakukan pekerjaan amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, mana as-salatul duha, siapa-siapa yang melakukan salat duha paling tidak 2 rakaat, sekecil-kecil atau semudah-mudahnya 2 rakaat, maka mereka tersebut akan diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang mudah. Seharusnya berapa Bu? Boleh 12 rakaat. Tidak bisa 12 rakaat, boleh 8 rakaat. Tidak mampu 8 rakaat, boleh 6 rakaat. Tidak mampu 6 rakaat, boleh 4 rakaat. Tidak mampu 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Tidak mampu 2 rakaat, mati meleleh. Bapak Ibu, itu udah malosok, itu sudah pemalas namanya itu. Kalau mau usahakan 1 kali 1 hari itu subuh. Sebenarnya nggak lama-lama itu. Kita salat subuh. Nah, satu lagi kata Rasulullah amalannya, tunggulah dulu agak terang-terang sedikit. Apa tadi? Ketika kamu setelah salat subuh, tunggu sedikit agak ada cahaya sedikit. Siapa-siapa yang keluar agak ada cahaya sedikit, kata Rasulullah, maka akan Allah berikan kepadanya nanti pada pahala tidak ada ubahnya seperti haji dan umroh. Itu haji dan umroh itu apakah kita dapatkan nanti di dunia ya Rasulullah? Kata Abu Bakar, kita dapatkan ketika kamu bersungguh-sungguh. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat duha itu kalau bisa ya janganlah kita tinggalkan itu. Itu adalah amalan yang sangat besar fadilahnya. Supaya apa? Supaya kita makmurkan masjid ini.
Kadang-kadang ini yang kita sedihkan Bapak Ibu yang dirahmati, jangankan lagi sholat duha, jangankan lagi sholat tarawih, jangankan lagi sholat witir, jangankan lagi sholat tahajud. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, stop disumbayang na 5 waktu pe, itu pun kadang-kadang tuga-tuga jaguang kadang-kadangnya. Ya Bapak Ibu, tuga-tuga jaguang. Zuhur, kadang-kadang sholat. Maghrib paling sering itu kadang-kadang maghrib. Kalau subuh ketiduran, kalau zuhur kecapean, kalau asar kelupaan, kalau maghrib terlambat mandi, kalau isya jugup di lopo, kopi sakarek marutang puyo. Bapak Ibu. Nah, itu kembali kita cerita momentum memakmurkan masjid. Jadi masjid itu adalah salah satu as-sholatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama dan tidak akan bisa kita lari dari kunci itu. As-sholatu miftahul jannah. Salat itu adalah anak kunci daripada surga. Kalau tidak ada anak kuncinya, maka tidak akan bisa kita masuk surga. Al-udu'a miftahul sholat, al-udu'a miftahul sholat, as-sholatu miftahul jannah. Udu adalah anak kuncinya sholat, sholat adalah kunci daripada surga. Apabila udu tidak sah, sholat tidak sah. Apabila sholat tidak sah, surga tidak kita dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kita kembali kepada tadi saya katakan tadi, bahwasanya apa? Hidup ini kita perlu qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sangat beruntunglah orang tersebut membersihkan dirinya, dia menyebut-nyebut nama Allah dan tersebut ia melakukan salat. Apabila ia melakukan salat, maka insya Allah nanti dia akan selamat. Di mana dia akan selamat? Selamatlah nanti ia di akhirat. Ketika dia sudah sampai ke akhirat, maka dia akan bersama-sama dengan Muhammad. Pada saat itu pun dia akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Ta'ala nanti, di mana Jannatul Firdaus atau Jannatul Naim, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Jadikanlah kampung Jalan Lidang ini adalah kampung baldatun thayyibah wal ghafur. Amin. Baldatun thayyibah wal ghafur. Amin. Kampung yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Jauh dari api neraka. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita jauh dari neraka. Amin. Mudah-mudahan suami ibu kawin lagi. Jangan pula aminnya. Nauzubillah. Nah, ini menjelang Ramadan ini kita ada doanya. Selalu orang katakan begini, Allahumma salimna Ramadan wa saliminna fi syahri Ramadan wa saliminna fi syahri sanati Ramadan wal afiyah wal barakah was salama wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kita selalu sering berdoa dengan bahagia, dengan hati ingin menyambut bulan Ramadan ini, insya Allah kita dapatkanlah nanti Ramadan itu adalah Ramadan maghfirah, bulan ampunan untuk kita nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mulailah di hari ini, mulailah besok, kita mulailah. Betul, ini memang betul dengan semangat. Kalau saya pikir tadi tidak begini besar sampai seperti ini, tapi sampai saya di sini, masya Allah, beginilah semangatnya rupanya orang kampung kita di sini, kampung Jalan Lidang ini, sehingga begini hebatnya saya lihat, masya Allah. Kita tetap selalu perjuangkan agama Allah. Jihadu fisabilillah. Enggak ada lagi Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu,
Kalau kita lihat sekarang akhir zaman ini, Masya Allah, kita lihat generasi kita sekarang yang banyak cuma hanya apa yang dipikirkan mereka, kesenangan sesaat saja. Ini yang tidak pernah lagi kita lihat sekarang. Al-fikru qablu ribhan, an-nadmu ba'dal khusran. Pikir dululah pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Hidup ketika kita tidak terpaut hati kita untuk Allah, hidup kita tidak terpaut hati kita untuk agama Allah, hidup kita tidak terpaut untuk bergantung ke masjid, maka hidup kita tidak kita dapatkan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Maka sebaik-baik penjagaan itu adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang Bu, Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang? Orang sekarang banyak suka dengan apa? Apa yang banyak sekarang, Bu? Asik dengan apa, Bu? Bapak Ibu, asik dengan internet, asik dengan Facebook, asik dengan YouTube, asik dengan WA, apalagi asik dengan TikTok, asik dengan Instagram. Oke lah, dunia sekarang kalau itu sekarang masanya. Tapi harus ingat, apa yang harus kita ingat? Ketika itu adalah salah satu hal untuk kita, ambillah yang baiknya, buanglah yang buruknya. Kadang-kadang ini yang saya takutkan, ketika dia ingin bersilaturahmi, maka silaturahminya itu bukan dicari nilainya, lainnya tidak bukan yang baik dan karena Allah. Inilah Bapak Ibu, subhanallah. Nah, yang pertama, yang kedua tadi saya katakan sholat duha. Yang kedua tadi, yang pertama subhanallah bihamdi subhanallah azim dan sholat duha. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, yang ketiga apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu, apa? Kita selalu meminta begini, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana bi su'il khatimah wa syaqwa. Ya Allah, baikkanlah akhir hayatku dan jauhkan aku daripada akhir hayat yang susah, sakawah, yang pahit. Ketika kita di saat Allah berikan waktu dan masa untuk kita untuk merajuk kembali, bahwasanya memanfaatkan nilai ibadah kita tadi untuk memunjang bahwasanya kita betul amantu billahi sumastaqim, beriman kepada Allah kita betul istiqomah. Ini saya sampaikan, orang yang ketika di saat ajal itu Bapak Ibu, nanti kita tadi diganggu dan digoda oleh Allah Ta'ala, apa yang paling kita cintai Bapak? Ini sedikit saya sampaikan, ini perlu. Di saat kita mau ajal itu, kita digoda dan diganggu oleh iblis. Pertama, kita nanti akan diperlihatkan berupa bentuk cahaya. Cahaya ini iblis yang memperlihatkan kepada kita. Yang pertama cahaya hijau. Cahaya hijau ini berbentuk nanti dia akan datang kepada kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, yang akan mengganggu kita ketika itu. Apa katanya? Wahai ayah, atau wahai anakku, wahai ayah, wahai ibu, dan semuanya itu akan datang kepada kita. Apa katanya? Lihatlah aku dulu, jangan kamu berpikir yang lain. Inilah aku. Padahal itu iblis yang menyerupai Bapak Ibu. Ini kita harus, ini saya selalu pesankan di mana saya pengajian. Kenapa? Karena ketentuan baik dan buruknya kita itu bukan karena sebelumnya kita, tetapi di saat akhir hayat kita. Kalau di akhir hayat kita itu baik, maka itulah penentuan baik dan tidaknya kita. Itu makanya saya selalu menyampaikan itu untuk terakhir. Ketika semuanya itu datang Bapak Ibu, dunia itu datang. Ketika kita lalai, ketika itu kita lalai,
Kita kasihan melihat keluarga, kasihan melihat anak yang akan kita tinggalkan tadi. Apabila kita fokus dengan itu, padahal ini waktu ketentuan sudah datang untuk kita, Bapak harus ingat, Bapak harus menjawab, Bapak Ibu, apa yang kita baca ketika itu. Bacalah kalau bisa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Pak Ustadz, lidah kita sudah keluh, tangan kita sudah gak mampu, mana mungkin sepanjang itu lagi mau dibaca. Boleh kita perpendek, la ilaha illallah. Tidak juga mampu la ilaha illallah, bacalah kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak juga bisa mengucap kalimat Allah dengan lidah, ikutkan detak detuk jantung kita. Detak detuk jantung kita itu dengan kalimat Allah, 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 Allah. Hidup dan mati kita dengan mengikut kalimat Allah, 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 Allah. Artinya kenapa saya sampaikan begitu? Memang cahaya hijau, merah, hitam, kuning semua itu akan datang. Kesimpulan yang saya sampaikan itu adalah mau tidur biasakanlah. Kita kan mau tidur begini, jantung itu terdengar itu detik-detiknya. Bacalah Allah, 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 Allah. Seandainya kita umpamanya tertidur di dalam kalimat Allah itu dan mati dalam kalimat bacaan itu, insya Allah mudah-mudahan kita akhiru bi kalimati la ilaha illallah dakhulil jannah. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, tempatnya adalah di sorga. Tadi sudah katakan, kalau tidak mampu la ilaha illallah, paling tidak kalimat Allah, Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan pun kita, langkah kita, hati kita yang selalu ada bergerak jantung kita itu, ucapkanlah Bapak Ibu kalimat Allah, Allah. Bukan mengucapkan terus, artinya kita sadari dengan kalimat Allah. Berhonda pun kita sadari dengan kalimat Allah, 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 Allah. Artinya hidup kita dengan kalimat Allah. Apabila seperti itu kita di atas dunia ini selalu insya Allah, maka kita akan diselamatkan Allah. Ini kunci yang pertama yang harus kita biasakan kalau bisa, harapan saya. Kenapa? Hidup kita selalu di dalam kalimat Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, Ramadan ini tujuannya adalah lain dan tidak bukan meramaikan masjid kita nanti. Kita satukan hati kita, wala tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. Jangan kita melakukan hal yang tidak baik. Artinya lain dan tidak bukan hidup selalu optimis untuk mencapai kebaikan walaupun sedikit, itu adalah baik. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi adalah kebersamaan yang berkah dan rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Nah, sebelum tadi ada doanya ya. Jadi sebelum kita sudahi, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah dan dikabul oleh Allah. Insya Allah kita mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Penatap, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Tahu detak-detuk jantung kami, desir darah kami, perasaan, permintaan dan permohonan kami. Makbulkan ya Allah, ijabahlah ya Allah. Insya Allah dan kehendak-Mu ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya hamba ya Allah kecuali kekuatan Engkau ya Rabb. Mudah-mudahan insya Allah kebersamaan kami ini menjadi kebersamaan yang Engkau ridho ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, wa syukurillahi
تعالى برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يسر لنا أمرنا ويسر لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا من السؤال والمسألة، ونعوذ بك يا الله بفتنة المحيا والممات، ونعوذ بك يا الله بفتنة آخر الزمن، ونعوذ بك يا الله بفتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Kami tidak mungkin tidak bersalah, kami tidak mungkin tidak berdosa, kami tidak mungkin tidak tersalah. Itulah kami manusia ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, jauhkan kami dari segala maksiat, jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik ya Rabb. Bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah pintu hidayah untuk kami, supaya kami dapat jauh dari hal yang Engkau larang ya Rabb. Ampunkanlah ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah melahirkan kami ya Allah, mereka telah membesarkan kami ya Rabb. Mereka telah menjadikan kami seperti ini ya Allah. Tidak akan bisa kami membalas segala jasa-jasa orang tua kami ya Rabb, kecuali dengan doa anak yang soleh. Sampaikan doa kami kepada mereka ya Rabb, lapangkan kubur mereka. Apalagi ini adalah menjelang Ramadan ya Allah. Berikanlah mereka kelapangan, bebaskan mereka dari azab kubur, jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan, jadikanlah kubur mereka kabrahum raudatan wal jannah. Liridallah ta'ala birahmatika ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Jauhkan kami dari segala isu-isu, segala yang selalu kami dengar, yang kami takuti seperti corona dan virus corona ini ya Allah. Jauhkan dari kami ya Rabb, jauhkan kami dari kampung kami ya Allah, hal-hal yang seperti itu ya Rabb, sehingga hati kami terpaut ke masjid ya Allah. Bukan karena itu alasan kami tidak ke masjid ya Rabb, bukan karena sebab itu kami tidak ke masjid ya Allah, bukan sebab karena itu kami tidak mau melakukan tarawih ya Allah, bukan karena itu kami tidak mau melakukan mendekatkan diri kepada Engkau ya Rabb. Jadikanlah hati kami dengan hati yang istiqomah untuk mencari karenamu dan ridhomu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Sattar ya Wadud ya Allah ya Ghaffar ya Ghaffar. Ya Allah, selamatkanlah kami di duniamu ini ya Allah. Bimbinglah kami dari segala perbuatan maksiat ya Rabb. Bimbinglah kami dari segala hal yang tidak baik ya Allah.
Jauhkan kami dari pada segala hal-hal yang akan bisa melalaikan kami ya Rabb. Lapangkanlah kubur kami nanti ya. Selamatkanlah kami dari soal nungkar wa nangkir ya Allah. Jadilah kubur kami nanti adalah kubur raudhatan wal jannah. Masukkanlah kami ke dalam surga ya. Jadikanlah kebersamaan kami hari ini, kami bersama-sama malam ini, malam berkah, malam rahmah, malam yang engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil kin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma willa bi sakratil maut wan najati minan nar wal afwati indal hisab. Allahumma salimna Ramadan wasalimna ya Allah fi sahri Ramadan wasalimna ya Allah fi sahri sanati Ramadan wasalamatina fil hayatina wasalamatina fil ahlina wasalamatina fi zawjatina wasalamatina fi auladina wasalamatina wa ahlina wa qarabatina wa jiranina fi sahri Ramadan. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kedatangan saya dari Pasaman Barat ke Jalan Lidang ini Sumatera Utara, mudah-mudahan insyaallah kedatangan saya ini menjadi kedatangan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala insyaallah. Amin amin. Mudah-mudahan insyaallah semakin cepatlah niat kita tersebut untuk membangun masjid kita ini, semakin cepat pula lah ia terbangun untuk masa yang akan datang. Akhirul kalam ini, mohon maaf segala ucapan dan perkataan yang saya sampaikan yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada dimaafkan itu Bapak Ibu? Ada dimaafkan Bapak Ibu? Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru kalamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.